Ya, terima kasih Safira. Gedung Putih Presiden Amerika Serikat mulai berhati-hati dan mulai melihat bahwa masalah kebijakan luar negeri paling mendesak yang dihadapi negara adidaya saat ini adalah di mana Eropa, Asia Timur dan juga Timur Tengah mulai menyatu. Pasalnya Amerika Serikat menduga Korea Utara dan Iran telah membantu Rusia dalam perangnya di Ukraina. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyatakan Pyongyang telah membantu Moskow dalam menambah jumlah persenjataan negara itu. Kirby pun ikut membahas penilaian yang menunjukkan bahwa Iran telah mengalihkan drone ke Rusia untuk perang di Ukraina. Teheran atau Iran juga disebut sedang dalam proses pengiriman rudal permukaan ke udara untuk digunakan dalam konflik. Selain itu, Kirby mengatakan bahwa ada kekhawatiran yang lebih besar dari pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin pada saat ini. Pasalnya di saat Rusia disebutkan telah kehilangan logistik yang banyak, ada negara-negara yang membantu Moskow. Dengan adanya dukungan ini, Kirby menegaskan langkah Washington untuk mengejar langkah-langkah pertanggungjawaban yang tepat terhadap kedua kekuatan ini akan dimulai dari Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya, selanjutnya ekonom terkemuka ini menyebutkan bahwa perang dunia saat ini sudah masuk periodenya dan ini dilihat dari eskalasi perang antara Rusia dengan Ukraina, kemudian serta konflik antara China dan Taiwan yang menyeret kekuatan barat pimpinan Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara pekan lalu dengan Der Spiegel, Rubini mengungkapkan bahwa dunia saat ini mengalami tegangnya hubungan antara kekuatan yang besar. Ini juga termasuk meruncingnya hubungan Iran dan Israel. Selain eskalasi politik, Rubini juga menilai persaingan antara Washington dan Beijing telah mendorong ketegangan yang tingkatnya paling besar. Apalagi Amerika Serikat telah melarang ekspor semikonduktor tertentu ke China dan menekan negara-negara Eropa untuk memutus hubungan perdagangan dengan Beijing didasarkan alasan keamanan nasional. Menurutnya, Rubini tidak jelas apakah negara-negara non-sekutu akan memihak pihak Amerika Serikat dalam konflik. Hal ini dibuktikan oleh negara Afrika yang menganggap kedua kubu besar dunia tetap akan melakukan sesuatu terhadap negara di wilayah tersebut. Mencuatnya wacana Perang Dunia Ketiga sebelumnya diproyeksikan dari tegangnya hubungan Amerika Serikat dengan Rusia serta China. Dengan Rusia, Amerika Serikat tetap menyatakan diri menolak serangan ke Ukraina dan membantu Kiev dalam merebut kembali wilayah yang diambil oleh Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan akan melakukan apapun untuk mempertahankan wilayah yang diambilnya di Ukraina. Putin bahkan sempat membahas Amerika Serikat yang pernah menurunkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, di mana seakan-akan Putin memberikan sinyal terkait perang nuklir. Sementara itu, dengan China, Amerika Serikat tetap menyatakan dukungannya terhadap Taiwan. Di sisi lain, Presiden China Xi Jinping tetap menegaskan akan melakukan langkah apapun untuk mematahkan kemerdekaan pulau yang diklaimnya itu. Selanjutnya kita beralih ke berita dalam negeri di mana S&P Global merilis Purchasing Managers Index atau PMI Manufacture. Ini memang tercatat turun dari level 53,7 poin di September 2022 menjadi 51,8 poin. Meski turun, posisi di atas indeks 50 poin masih dinyatakan berada dalam zona ekspansif. Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan manufaktur Indonesia sebetulnya masih bagus. Pemerintah bisa melakukan upaya penanganan dari sisi akses permodalan maupun risiko. Namun terkait permintaan yang turun, Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak bisa menggantikan seluruhnya. Penurunan ekspor yang disinggung oleh Sri Mulyani tersebut sebelumnya telah diungkapkan pengusaha alas kaki serta tekstil dan produk tekstil atau TPT di tanah air. Bahkan menurut asosiasi yang menaungi kedua sektor padat karya tersebut, penurunan ekspor telah memicu efisiensi tenaga kerja, mulai dari merumahkan karyawan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja. Hingga kini puluhan ribu buruh di industri TPT dan alas kaki dilaporkan terkena dampak penurunan ekspor tersebut.
Ya, sejumlah badan usaha penyedia bahan bakar minyak kompak menaikkan harga dari jenis solar ataupun diesel. Badan usaha tersebut diantaranya adalah PT Pertamina, kemudian Shell Indonesia, dan juga BP di seluruh SPBU di Indonesia. Pertamina sendiri mengerek harga BBM atau jenis solar atau dieselnya per 1 November 2022. Adapun yang mengalami kenaikan adalah Dexlite menjadi Rp18.000 per liter dari yang sebelumnya Rp17.800 per liter. Sementara itu untuk harga Pertamina Dex juga naik menjadi Rp18.550 per liter dari yang sebelumnya Rp18.100 per liter. Shell Indonesia sendiri juga menaikkan harga produk solarnya yakni jenis Shell V-Power Diesel menjadi saat ini Rp18.840 per liter dari yang sebelumnya hanya Rp18.450 per liter. Sementara itu SPBU milik BP terpantau per 3 November 2022 ini, harga produk jenis BP diesel juga naik menjadi Rp18.380 per liter dari yang sebelumnya Rp17.990 per liter. Kemudian Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan ada sejumlah hal yang melatar belakangi perusahaan akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga solar non-subsidi. Salah satunya adalah karena lantaran permintaan bahan bakar diesel global yang semakin tinggi.